Waqad khaba man dassaha, dan sangat rugi orang yang mengotorinya, yaitu mengotori dirinya, baik yang dohir ataupun yang batin. Yang dohir tadi dari berbagai makanan, yang batin dari berbagai penyakit yang ada dalam diri kita. Nah tadi nafsu, ujub, ria, takabur, sombong, ini hawa nafsu kita. Maka bersihkan. Dengan apa membersihkannya? Yaitu dengan zikrullah. Karena pembersih yang paling utama bagi kalbu kita itu adalah zikrullah. Dan zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini adalah kalimah yang membersihkan, disebutnya kalimah tauhid, yang mengesahkan, yang membersihkan, menghilangkan semua Tuhan-Tuhan yang ada dan menisbatkan hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Maka seandainya bisa dirubah adalah qad aflaha man qala la ilaha illallah. Wah, sangat beruntung adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena itu membersihkan baik jasmani ataupun ruhani. Jismaninya tadi yang sel-sel tubuh bekas makan perkara-perkara yang tidak jelas, ini dibakar, ditarik sampai ke atas, sampai ke otak kita, dibersihkan, kemudian dinisbatkan ke dalam latifatul qalbi. Maka kalau kita berzikir rasanya panas. Apalagi Pak Cecep yang banyak piaraannya, panas ya Pak. Masya Allah. Jadi jangan heran kalau kita berzikir, kalau kita nariknya benar, gerakannya benar, zikirnya benar, suaranya benar, insya Allah kita akan ngesah. Jadi kalau kita zikir keringetan, jangan terus aduh capek zikir. Tapi memang begitu. Karena zikir la ilaha illallah itu panas, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan sel-sel tubuh yang rusak, yang kotor, yang jelek, dan digantikan dengan sel-sel tubuh yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi fa'ini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita radimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, murabbir ruhina, musyiduna Az-Zaidi Syekh Ahmad Sahibul Wabadajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karomahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Juga yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz Usman Faisal beserta keluarga dan seluruh para pemangku majelis zikir wa'tasimu bihablillah. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani ataupun ruhaninya, dimudahkan segala urusannya, dikabul hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan selalu diistiqomahkan di dalam mengamalkan amal yang thariqah qabliyah naqsabatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga untuk kita semuanya yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan bimbingan dan tuntunan daripada Guru Agung Bang Sahabah Hanom selalu menyertai kita, dan mudah-mudahan kita tetap bisa berpegang teguh kepada ajaran dan tuntunan beliau hingga nanti akhir hayat kita, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di akhirat bersama dengan guru kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, penting sehat, tur waras, sehat waras, sehat jasmani, waras ruhaninya, jager, nah, gitu. Orang sehat nggak waras ya repot, orang waras nggak sehat cuma juga repot gitu. Maka ia waras ya sehat. Baik, kita lanjutkan kajian kita mengenai tabaruk kitab Miftahus Sudur yang alhamdulillah ini tercatat di sini kurang lebih kita 4 atau 3 minggu yang lalu baru terakhir itu 3 minggu lalu. Jadi karena memang ada beberapa kendala kemarin ya. Salah satunya adalah kita tahlil, kemudian di sini juga kemarin 2 minggu ya full ada acara, jadi memang ya kita tidak bisa memaksakan. Yang penting jangan sampai lupa. Jadi jangan sampai lupa, kalau lupa udah repot ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan amaliyah thariqah qadiyah. Jadi hadir majelis ilmu, hadir majelis amal. Insyaallah mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis ini malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, guru kita ridho, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah karomah dan barokah daripada Guru Agung Bang Sahabah Hanom. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ila hadrati Syekhinal Mukarram Syekh Ahmad Sahibullah Fadal Arifin wa nafa'ana bi ulumi. Saulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhafu ma akhafu ala ummati ittaba'al hawa wa tulul amal. Rasul bersabda bahwasanya yang perkara yang paling aku takutkan, ya, setakut-takutnya perkara yang paling aku takutkan atas umatku, kata Nabi, itu adalah mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, dan tulul amal. Jadi kalau kita ini ada 2 macam, ada hawa, ada nafsu. Hawa itu dari luar, nafsu dari dalam. Jadi kalau hawa ketemu nafsu, nah ini yang repot. Kalau masih satu-satu masih bisa kita atasi. Tapi kalau sudah 2, hawa dan nafsu, nah ini sudah repot, ini sudah dohir dan batin. Wa ama ittiba'ul hawa fa yasudduka anil haq, wa amatulul amal fanasiyal akhirah. Adapun mengikuti hawa nafsu itu adalah
membuatmu menjadi enggan untuk mengikuti perkara-perkara yang hak. Dan tulul amal, adapun tulul amal adalah membuatmu lupa akan akhirat. Jadi kalau kita malas untuk apa istilahnya ibadah, malas untuk zikir, malas untuk khataman, malas untuk datang manakib. Nah, ini sebagian daripada mengikuti hawa nafsu. Di rumah aja lah, malas, panas. Mau mandi malam, aduh malas. Jadi mengikuti hawa nafsu itu ya membuat kita tidak melakukan amaliyah. Nah, sedangkan tulul amal itu membuat kita lupa akan akhirat sehingga kita menunda-nunda perkara yang baik. Contohnya kemarin kita ini kan mau mandi malam, besok aja lah, mulai hari malam Jumat. Malam Rabu yang mulai nanti malam Jumat. Begitu sudah malam Jumat, hujan gede atau tanggung, aduh malam minggu aja lah gitu. Terus gitu. Atau yang lain yang mudahnya, kita mau melakukan ibadah amal baik, nanti ajalah nunggu anak-anak libur, atau nunggu ini nunggu. Nah, ini adalah bagian daripada tulul amal. Jadi tulul amal adalah menunda-nunda satu kebaikan dengan alasan yang bermacam-macam. Jadi kalau kita merasa nanti dulu lah, kehela tanggung, gila kahok. Nah, itu adalah bagian daripada tulul amal. Kang Iwan mau manakib, kehela yuk, seueur pesenan kehela, nganter heula cai. Nah, lupa. Akhirnya tidak dilakukan. Itu bagian daripada tulul amal. Kenapa kok tulul amal disebut membuat kita lupa kepada akhirat? Karena kalau kita tahu, kalau kita ingat, maka kita akan mensegerakan. Maka ada istilah kata, ketika kita punya niat yang baik, segerakan. Jangan ditunda-tunda, karena belum tentu niat baik kita hari ini yang tidak terlaksana, besok bisa ada lagi niatnya. Atau besok masih ada niatnya, ternyata ongkosnya tidak ada. Besoknya lagi nunggu ongkosnya. Setelah ongkosnya ada, niatnya sudah tidak ada. Besok minggunya lagi niatnya ada, ongkosnya ada, badannya yang enggak sehat. Nah, ini yang repot. Adanya. Terus tulul amal itu terus ada aja alasannya, ada aja godaannya. Maka ini yang harus kita perangi, ini yang harus kita hilangkan. Untuk hadir ke majelis ini kita Masya Allah, biasa kita maghrib berjamaah, giliran sudah asar udah jam 5, males, nanti aja lah kira-kira setengah 6. Giliran udah setengah 6, kagok sampai sana maghrib, udahlah nanti aja habis maghrib berangkatnya. Nah, giliran udah habis maghrib, habis isya sekalian tanggungnya. Nah, ini bagian daripada tulul amal yang segitu. Jadi menunda-nunda satu kebaikan dengan berbagai alasan yang ujung-ujungnya bisa jadi kita tidak tahu ke depan itu kita masih hidup atau enggak, ke depan itu niat masih ada atau tidak, ke depan kita masih punya tenaga atau tidak. Nah, kalau kita tunda, akhirnya tidak terlaksana. Nah, ini yang disebut lupa akan akhirat. Kenapa? Perkara-perkara yang baik yang harusnya menjadi bekal kita di akhirat justru kita lewatkan. Maka ini Allah pun sudah mengingatkan di dalam surat Al-Asr wal Asr, kan? Innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya orang-orang itu ada dalam kerugian. Nah, jadi memang waktu ini satu hal yang tidak bisa kita pegang, terus berjalan. Terus kita tunggu sebentar, maka waktu itu terus berjalan. Kita berhenti, waktu tetap akan terus berjalan. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal baik. Nah, maka amal baik ini yang harus kita perbanyak. Tapi ada kalanya bagi rekan-rekan yang kerja. Alhamdulillah rekan-rekan kita kerja
Kalau kita nunggu, nanti nunggu libur saja, pasti nggak akan datang. Tapi kalau kita seadanya, manfaatin waktu, cuma bisa amaliyahnya, berangkat. Selesai amaliyah, pulang. Itu alhamdulillah. Allah berikan satu kenikmatan, yaitu Allah gerakan, Allah kuatkan hatinya sehingga bisa hadir ke majelis walaupun tidak lengkap, karena memang ada kepentingan-kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Kerja kan masih. Kalau misalnya kita nunggu, nanti sajalah saya datang ke majelisnya, kalau sudah tidak kerja nunggu libur, giliran libur majelisnya nggak buka. Ya kan? Akhirnya mau gimana? Libur akhirnya buang-buang waktu. Kadang kan gitu kita. Giliran libur majelis nggak ada. Giliran majelis banyak kita hanya nggak libur-libur. Akhirnya nggak majelis-majelis. Tapi manfaatkan. Silahkan dibagi waktunya sedemikian rupa sehingga di sela-sela kesibukan kita, walaupun hanya bisa sebagian-sebagian, tapi tetap kita laksanakan. Sholat misalnya, sholat tuntunan para sahabat, kita tidak bisa untuk melakukan semuanya. Misalnya Mang Agus mau berangkat dagang, beres subuh, selesai sholat, zikir, langsung berangkat. Isyraq tidak kebagian. Bagaimana? Enggak masalah. Jangan menunggu, nanti isyraqnya nunggu. Silahkan. Tapi ketika ada waktu, lakukan. Saja. Jadi jangan terlalu kita memaksakan yang ujung-ujungnya malah nggak dilaksanakan, tapi laksanakan yang ada, insya Allah sedikit-sedikit akan bertambah. Jadi kalau kita maunya langsung yang gede, yang kecilnya nggak mau diambil, ini sesuatu yang besar itu pasti ada yang kecil. Api sudah membakar, ada rumah tadi kita lewat di depan pom bensin itu ada rumah kebakaran kan. Tidak mungkin ujung-ujung langsung besar. Pasti ada kecil. Mulai kecil, membesar. Begitupun amaliyah kita. Kalau kita mau melakukan amaliyah, sedikit-sedikit insya Allah lama-lama menjadi banyak. Kalau menjadi bukit mah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi ayyujahidur rajul nafsahu wa huwahu. Ini rawahu Syaikhani. Rasul mengatakan seutama-utamanya jihad adalah jihadnya orang yang kuat atau laki-laki berjihad pada dirinya sendiri, yaitu hawa nafsunya. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjihad, yaitu melawan hawa nafsu kita, memerangi keinginan-keinginan kita, kemalasan kita, supaya apa? Supaya hawa nafsu kita ini menjadi hawa nafsu yang baik. Hawa nafsu tidak bisa kita hilangkan. Kalau kita tidak punya nafsu, berarti bukan manusia, malaikat. Tapi kalau kita terus mengikuti hawa nafsu, itu pun bukan manusia, berarti hewan. Maka manusia ini bisa menjadi paling buruk dan lebih buruk daripada setan, tapi bisa menjadi lebih baik, bahkan lebih baik daripada malaikat. Tinggal mana yang mau kita pilih. Ibarat lampu ini, Pak. Coba lampu kalau kita buka, ini ada dua kabel. Biasanya ada yang merah sama yang hitam. Yang merah itu ada setrumnya, yang hitam nggak ada setrumnya. Kalau menurut Pak Guru, kenapa kok ada yang merah, ada yang hitam dibagi? Kenapa yang merah ada setrumnya? Itu karena ada beda potensial, beda muatan gitu. Kalau yang ada setrumnya itu disebut muatan positif. Kalau yang tidak ada setrumnya disebut muatan negatif. Antara yang positif dan negatif ini masing-masing harus berpasangan. Tidak bisa yang positif dijadikan negatif, yang negatif dijadikan positif. Ada tidak bisa positif semua.
Kalau positif semuanya jadi konslet. Kalau negatif semuanya tidak akan nyala. Maka harus seimbang. Nah, hawa nafsu kita pun sama. Hawa nafsu kita tidak bisa untuk dihilangkan. Tapi hawa nafsu itu bisa kita didik, bisa kita arahkan untuk menjadi hawa nafsu yang lebih baik. Contohnya, kita punya keinginan bermacam-macam. Boleh, silakan. Tidak masalah mau ingin macam-macam. Yang penting keinginan itu didasarkan atas ridhonya Allah. Kita ingin punya rumah supaya apa? Supaya tidak kepanasan, supaya ibadah tenang. Silahkan. Mungkin ingin punya motor, kendaraan supaya apa? Supaya hadir ke majelis bisa lancar. Tapi jangan terus sudah punya motor malah nggak jadi ke majelis, lupa. Nah, ini disebut bagian daripada tulul amal tadi. Jadi hawa nafsu kita ini bisa kita belokkan, bisa kita arahkan untuk menjadi hawa nafsu yang bermuatan positif. Keinginan, dorongan untuk kapan ya malam Rabu, masih malam Minggu, kalau bisa kalendernya diputar. Tapi kan nggak bisa. Kalau bisa diputar jadi malam Rabu, biar cepat-cepat hadir majelis. Nah, itu bagian daripada keinginan-keinginan yang positif. Sholat sunat sudah 2 rakaat masih kurang, minta 4 rakaat. Selesai 4 rakaat kayaknya masih kurang, tambah 6 rakaat. Nah, ini bagian dari nafsu. Tapi inilah nafsu yang baik. Jadi nafsu yang diarahkan, nafsu yang dibelokkan, nafsu yang terdidik, inilah nafsu-nafsu yang disebut di dalam Al-Quran, nafsu yang diperintahkan nantinya untuk kembali kepada Allah. Bukan dicabut, tapi untuk kembali. Itu nanti kita kaji di belakang, insya Allah ada bagian-bagian tentang nafsu-nafsu. Sekarang cukup tahu aja dulu daripada nanti bingung. Jadi hawa nafsu kita ini harus kita arahkan menjadi yang lebih positif, tapi tidak bisa kita hilangkan. Kalau kita hilangkan, ya kayak seperti tadi, semuanya jadi positif akan konslet. Kalau semua jadi negatif tidak akan nyala. Jadi keduanya harus kita padukan. Kalau terpadu antara yang positif dan negatif, maka bisa menimbulkan arus yang kuat sehingga listriknya jadi menyala. Begitupun kita, hawa nafsu kita ini arahkan untuk hal-hal yang positif supaya bisa mencapai ridhonya Allah. Maka jihad yang paling utama, jihad yang paling afdol itu adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Artinya menjadikan hawa nafsu kita ini menuju ke arah yang baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal syadidu bi syur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahu Syaikhani. Rasul mengatakan bahwasanya laisal syadidu bi syur'ati, tidak ada orang yang kuat itu dengan apa istilahnya, bisa ngangkat yang berat-berat, kemudian bisa berlari kencang. Bukan itu orang yang kuat, Mas. Tapi yang dimaksud orang yang kuat itu adalah orang yang ketika marah dia bisa menguasai dirinya. Nah, ini yang repot nih. Kita nih kalau udah marah biasanya terus buntutnya panjang. Pokoknya udah nggak ada lawan udah. Kalau kita sudah marah, ini artinya tadi hawa dan nafsu kita ini sudah joinan. Sudah tidak bisa, kalau bahasa katanya udah ngumpul bareng-bareng ya. Kayak ibu nih, ibu kalau udah ngumpul bareng-bareng itu pasti mau tidak mau majelis ghibah. Yakin itu. Jangankan ibu bapak-bapak juga ada begitu. Hati-hati, majelis ghibah itu terlihat asik, ya, asik nikmat nggak kerasa, tapi masya Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Isra Mi'raj,
Beliau diperlihatkan ada umatnya yang sedang makan daging, tapi daging ini bau. Jadi daging manusia yang sudah bau. Sumanto masih mending, masih dimasak, nggak mentah-mentah dulu, masih dimasak lah. Ini sudah bau, mentah, dimakan. Kemudian Rasul mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mereka ini siapa? Sehingga diperlihatkan sedang makan daging saudaranya yang bau. Mereka ini adalah orang-orang yang suka gibah, ngomongin saudaranya. Jadi kalau kita ngomongin saudaranya, Masya Allah, yang diomongin pahalanya, dosanya kita ambil, pahala kita dia diberikan pahala, dagingnya yang sudah busuk kita makan juga. Ya kan? Jadi nggak usah khawatir kalau kita diomongin orang, nggak usah khawatir. Makin kita diomongin, kita makin mantap, makin bersih, makin banyak pahalanya. Tapi dengan catatan, nah ada catatannya. Begitu diomongin orang, kitanya sabar. Jangan malah ketemu hawa dan nafsu tadi. Kalau sudah ketemu hawa nafsu, akhirnya marah. Kalau sudah marah, bukan lagi dapat pahala, justru ini yang akan menghilangkan pahala kita. Jadi orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa menguasai diri. Kalau kita sudah marah, Masya Allah, anak misalnya rewel dan sebagainya, begini pasti marah. Tapi marahnya kita harus ada koridornya, ada batasnya. Ada kalanya kita ke anak harus marah, karena itu cara mendidik. Tapi ada kalanya kita juga harus bijak. Silahkan kalau anak memang perlu dimarahi, ya marahi. Jangan ujug-ujug nggak ada alasan dimarahi. Nah, karena ternyata lagi cotekan sama maknya. Nah ini kan yang banyak sekarang kan gitu Pak. Anaknya jadi korban karena emak sama bapaknya yang ribut. Ini perlu kita kaji, karena itulah adanya hawa dan nafsu yang bertemu. Kalau hawa dan nafsu ini sudah bersekutu, jadi harus kita jaga, yaitu dengan apa? Dengan kita mengendalikan nafsu kita supaya nafsu tadi menjadikan nafsu yang baik, nafsu yang tenang, nafsu yang penuh dengan keridhaan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'daika nafsaka alladhi baina jambaik. Nah ini musuh yang paling kuat atas kamu, atas dirimu. Semusuh-musuhnya, lawan yang paling berbahaya bagi dirimu adalah yang ada di nafsumu yang ada di antara perut. Artinya biasanya orang kan yang dipikirkan ya perut. Asal urusan perut udah tanah sejengkal aja bisa jadi bunuh-bunuhan. Kan urusan perut. Lahan. Ya, kita seringnya mohon maaf ya ada orang rebutan lahan. Itu gambaran sebenarnya buat kita. Kalau sudah urusan perut, ini kita sulit untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Ada satu kisah orang di penjara. Di dalam penjara itu berhari-hari tidak diberi makan. Tidak diberi makan. Sampai lapar yang luar biasa. Kemudian diberikan dua pilihan. Setelah beberapa hari diberikan dua pilihan. Satu, diberikan kunci. Memang di penjara diberikan kunci dan diberikan roti. Kira-kira nih yang diambil ya roti. Kenapa? Karena orang yang lapar itu pasti lebih mengutamakan perutnya daripada. Maka kalau kita sudah ada dalam kondisi yang mengutamakan perut, ini segala sesuatunya akan dihalalkan. Padahal yang kita makan hanya satu piring, yang kita makan hanya sesuap dua suap.
Tapi kalau sudah urusan perut, Masya Allah. Kan gitu. Alasan, banyak yang beralasan kerja apa? Cari makan. Giliran sudah kerja, lupa makan. Ada nggak yang begitu? Banyak. Katanya kerja capek, cari makan. Giliran sudah kerja, lupa makan. Nah ini ya. Jadi ini hanya sekedar nafsu kita. Nah, nafsu itu adalah yang ada di antara perut kita ini. Bukan berarti kita harus tidak bekerja, tapi tadi kembalikan bahwasanya hawa nafsu kita ini untuk hal-hal yang baik. Maka Rasul pun sudah mengingatkan, makanlah pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu tuntunan Rasul. Jadi maksud dengan allati baina jambayka ini bukan berarti harus berfokus kepada makanan saja, tapi biasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan alasan perut tadi itu lebih sulit untuk dihilangkan. Kita masih kira-kira sama-sama berpikir, sama-sama tafakur, apakah kita ada hal-hal yang demikian atau tidak. Yang pentingnya kita hadir ke majelis, saling mengingatkan. Karena memang nafsu kita ini, Masya Allah, di dalam tanbih pun sudah selalu diingatkan oleh para sahabat. Sinateli karena diri, tuh salah satu bisi keasup karena pangendikan ada bun ali. Terus ada juga apa dirung-rung kupang bujuk nafsu digendam kudayana setan. Jadi selalu terus dirung-rung kupang bujuk nafsu. Nafsu itu makin tinggi tingkatan seseorang atau makin alim seseorang tuh, nafsu itu semakin sulit untuk dibedakan. Mana nafsu, mana perkara yang baik. Bedanya sangat tipis. Maka kalau kita belajar ilmu-ilmu tentang ruhani, yaitu ilmu tentang mengendalikan hawa nafsu atau yang disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu thariqah, tanpa adanya guru yang wali mursyid, ini sudah tetap barang tentu dipastikan akan tersesat. Yang sudah ada wali mursyid, yang sudah bertemu dengan guru mursyid pun terkadang kita masih sulit untuk mengendalikan hawa nafsunya, apalagi yang tidak. Contohnya, Kang Iwan baca buku, terus di situ ada disebutkan, kalau orang ingin rizkinya banyak, baca ini. Kebetulan Kang Iwan lagi gak punya duit, pas bacanya begitu, wah langsung diamalkan. Begitu diamalkan, datang orang memberikan apa istilahnya menjadi jalan rizki. Wah benar ini, wah hebat ini. Besoknya lagi begitu, diamalkan lagi, wah datang lagi. Nah akhirnya apa? Asyik lupa. Tujuan membacanya itu hanya karena ini baca waqiah setiap pada sholat 11 kali pada subuh dibaca. Kemudian diberikan kelancaran. Akhirnya begitu besoknya butuh lagi baca waqiah sampai 100 kali, enggak diijabah. Terus marah sama Allah. Wah Allah bohong ini, saya sudah baca begini ini tapi tetap aja nggak ada rizkinya. Nah ini karena apa? Tidak ada guru. Niatnya sama. Yang seperti itu tadi terlihat baik. Orang yang dibaca Al-Quran kan baik membaca Al-Quran, ya kan? Tapi niat dalam mengamalkannya itu adalah niat yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengikatkan, sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada rupa pakaian, tapi Allah melihat pada qalbu kita. Niat itu tempatnya pada qalbu. Maka ketika kita melakukan amaliyah, entah itu zikir, khataman, manakib, sholat sunat ataupun ziarah, niat kita tidak benar, hati-hati. Kita zikir, khataman, manakib, sholat sunat dan ziarah, tapi niat kita tidak benar, tidak lurus, tidak mencari ridhonya Allah,
tidak menuju kepada Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi ada niat-niat yang lain, maka inilah bagian daripada niat yang melenceng. Ini yang akan menjadikan hijab. Ini yang membuat kita tidak sampai kepada Allah. Ini yang membuat kita akan mendapatkan siksaan di dunia dan akhirat. Siksa di dunia apa? Kalau permintaan kita tidak diijabah, pasti ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa dongkol. Ini bagian daripada siksaan. Dan siksa di akhirat adalah ketika kita nanti mencari catatan amal-amal kita yang bukan karena ridhonya Allah, maka Allah akan mengatakan, lemparkan buku, karena tidak ada yang dia cari daripada amal-amal tadi akan ridhoku. Allah tidak menerima. Nah, dengan kita dipertemukan oleh guru mursyid selalu mengingatkan kita untuk selalu membenarkan niat kita, meluruskan niat kita, yaitu ilahi anta maksudi walidoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifah. Yang kita cari hanya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita cari hanya ridhonya Allah dan meminta kepada Allah supaya diberikan rasa kecintaan kepada Allah dan dicintai oleh Allah, dan juga Allah kenalkan dirinya kepada kita sehingga kita pun mengenal Allah. Ini tujuan kita. Seandainya Allah memberikan keutamaan, Allah memberikan kemudahan urusan-urusan dunia, Allah lancarkan rezeki kita, itu bagian daripada fadilah Allah yang diberikan kepada kita oleh Allah. Jadi luruskan niatnya di dalam bertorikoh. Maka torikoh itu adalah jalan untuk kita kembali kepada Allah. Masuk torikoh itu bukan untuk supaya jadi orang kaya. Masuk torikoh itu bukan supaya dilancarkan rizkinya. Masuk torikoh bukan untuk naik jabatan. Masuk torikoh bukan untuk nambah dagangan dan sebagainya. Tapi masuk torikoh adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Seandainya Allah berikan keutamaan dunia, itu adalah bagian daripada bonus yang Allah berikan kepada kita. Maka guru kita ini sudah memberikan amalan supaya kita tidak salah niat. Maka yang paling tepat bagi kita sebagai murid, sebagai pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah adalah mengikuti amalan-amalan, tuntunan-tuntunan yang telah beliau ajarkan sesuai dengan tuntunannya. Zikir, beliau menyarankan, mewajibkan kepada kita 165 setiap ba'da sholat. Terus ada belakangnya, lebih banyak, lebih baik. Artinya silahkan zikir lebih dari 165, itu lebih baik. Tapi jangan terus ditarget. Saya semalam mau zikir 10.000 supaya dagangan cepat habis. Saya mau berzikir semalam 5.000 biar cepat naik jabatan. Atau saya mau khataman selama 40 hari supaya proyeknya deal. Nah, ini supaya ini nih. Ini yang supaya ini, dan akhirnya menjadi hijab. Terus bagaimana? Apakah kita tidak boleh? Boleh, silahkan. Daripada kita pergi ke, tapi apa iya kita mau begitu terus? Karena kalau kita kembalikan lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menentukan semuanya. Rizki, jodoh, mati, semuanya itu sudah Allah tentukan jauh sebelum kita ada di dunia. Jadi yang membuat kita jadi naik jabatan,
yang membuat kita diberikan kemudahan, rizkinya lancar, itu bukan karena amaliyah kita, tapi karena rahmatnya Allah yang Allah berikan. Tapi rahmat Allah ini dekat kepada orang-orang yang muhsinin, yang mau mengamalkan dengan ikhlas. Maka amalkan dengan ikhlas, insya Allah rahmatnya Allah akan Allah berikan. Dan dengan rahmat itulah insya Allah segala sesuatu yang kita butuhkan itu akan dicukupkan oleh Allah. Syaratnya tadi, Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kita, pasti. Tapi belum tentu Allah mengabulkan keinginan kita. Jadi kalau kita punya keinginan, rubah keinginan itu, naikkan derajat keinginan tadi menjadi satu kebutuhan. Makan. Jangankan kita yang bisa bergerak, ya kan? Atau mungkin kita yang bisa mencari dengan dohir kita, bisa berpikir caranya. Bapak itu cicak, ada cicaknya. Cicak, secara logika kita pikir nalar nih kan, ya. Cicak makanannya apa? Nyamuk, ya kan? Yang dimakan cicak nempel apa bisa terbang? Tapi cicak bisa terbang nggak? Kalau misalnya cicak ngejar nyamuk bisa nggak? Tapi Allah masih mengatur, Allah masih memberikan cicak ini bisa makan dengan berbagai cara. Entah itu nyamuknya nyender, nempel di tembok, ya, tiba-tiba bermacam-macam. Jadi walaupun secara nalar, secara logika itu tidak masuk akal, seekor cicak bisa makan nyamuk, yang nyamuk bisa terbang, sedangkan cicak lompat aja kadang-kadang jatuh, tapi masih tetap makan. Karena apa? Cicak butuh akan makan. Nah, kalau kita butuh, insya Allah Allah cukupkan. Tapi kalau kita ingin, keinginan kita, belum tentu Allah cukupkan. Karena Allah akan mencukupkan kebutuhan kita, tapi belum tentu Allah ijabah keinginan-keinginan kita. Beda. Kalau kita pergi ke dukun, mungkin segala keinginan bisa terkabul. Atau kata Doraemon, aku ingin begitu, ingin begini, ya kan? Ada kantong ajaib lah. Kalau kita kan. Tapi jangan berkecil hati. Para sahabat sudah memberikan tuntunan amaliyah kepada kita supaya hajat-hajat kita, supaya kebutuhan kita, kecukupan kita Allah cukupkan. Nah, maka banyak-banyak khataman. Di dalam khataman ada satu doa yang biasa kita kenal dengan doa 7. Allahumma ya qadiyal. Hajat kita apa? Banyak hajatnya, Pak. Hajat itu bukan misalnya kita mau nikahan, mau hajatan, enggak. Tapi hajat itulah kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya, yang paling enggak terlihat, nafas. Nafas ini pun kebutuhan kita. Kita butuh menghirup nafas, ini Allah mengeluarkan, butuh kesehatan. Kasarnya ngomong kentut pun ini butuh, Pak. Nah, coba kalau kita nggak bisa kentut. Siapa yang mengatur, siapa yang mencukupkan? Allah kan. Jadi semua kebutuhan kita Allah cukupkan. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kita barengi dengan keinginan. Maka naikkan derajatnya menjadi kebutuhan. Kita butuh ke Suryalaya. Kalau ke Suryalaya setiap bulan butuh kendaraan. Kalaupun tidak kendaraan butuh ongkos. Supaya Allah cukupkan bagaimana? Jadikan itu satu kebutuhan. Kalau itu hanya keinginan, maka belum bisa dipenuhi. Tapi kalau itu jadi kebutuhan, yakin bisa. Bagaimana supaya manakib ini menjadi satu kebutuhan? Niatkan di dalam diri kita untuk selalu hadir setiap bulan. Maka ini jadi satu kebutuhan bagi kita.
Kalau ini naik jadi kebutuhan, maka Allah akan berikan jalan. Allah berikan jalan rizkinya. Allah buatkan caranya, dapatnya dari mana rezeki ini. Allah buatkan. Tapi kalau kita masih berangkat, ya mudah-mudahan nanti ada. Kalau ada. Tapi kalau kita sudah niatkan untuk selalu berusaha, insya Allah ini naik derajatnya menjadi satu kebutuhan. Segala sesuatu yang bisa kita naikkan derajatnya menjadi kebutuhan, insya Allah Allah akan kabulkan. Allahumma ya qadiyal hajat. Kemudian yang kedua, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Apa itu? Ya Allah, cukupkan yang menjadi kecukupan kebutuhannya, cita-cita itu. Bagus, punya cita-cita kalau dagangan laku, misalnya mau ngasih kado anaknya begini. Ini kebutuhan. Jadi naik menjadi kebutuhan. Naikkan. Bukan hanya sekedar keinginan. Kalau keinginan ini masih ditumpangi dengan hawa nafsu. Jadi membahasa hikamnya itu kudu lempang, ulah lempang dina nafsu, tapi lempang dina kudu. Gitu. Artinya jangan berjalan pada mengikuti hawa nafsu, tapi berjalanlah karena satu kewajiban. Mau tidak mau harus mau. Gitu. Maka di dalam hikamah diingatkan, iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyaka fil asbab wa huwa min syahfatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyaka fil tajrid inhitatun anil himatil aliyah. Begitu kurang lebih. Saya juga agak lupa. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya Allah tidak tempatkan kita untuk itu, itulah bagian daripada keinginan nafsu. Tapi kebaliknya, ketika kita menginginkan pada makom yang bawah atau menginginkan sesuatu, sementara Allah menempatkan di sini, itu pun adalah turun daripada cita-cita yang tinggi. Artinya ketika kita punya keinginan, boleh, tapi hati-hati, keinginan itu hanya sekedar nafsu atau memang harus. Kalau kita sudah bisa merubah keinginan itu menjadi satu kebutuhan, satu keharusan, insya Allah Allah akan cukupkan. Allahumma ya kafiyal, Allahumma ya kafiyal baliyah. Ya Allah, angkatlah, Allah tolaklah bala. Bala ini bukan berarti bencana. Yang orang banyak menyebutnya bala, wabah dan sebagainya. Bala itu ya seperti halnya misalnya kita lupa kepada Allah, itu pun satu bala. Kita punya uang banyak, tapi ternyata Allah takdirkan untuk curi orang, misalkan. Ini pun bala. Tapi kalau kita meminta kepada Allah supaya bala-bala ini ditolak, maka bangsa Abah memberikan kepada kita amalia untuk selalu meminta kepada Allah, Allahumma ya dafiyal baliyah. Belum cukup, ditambah dengan sholat-sholat litafil bala. Bala sakit, bala kurang, bala dari berbagai macam. Berbagai macam bala. Artinya perkara-perkara yang tidak mengenakan bagi kita. Nah, itu bala. Kemudian yang berikutnya, Allahumma ya rafi'at darajat. Derajat kita minta kepada Allah, ya Allah naikkan derajat di mana? Di dunia dan akhirat. Ini satu doa yang Masya Allah luar biasa. Semuanya ada di situ. Ketika kita, ya Allah angkatlah derajat kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia ya salah satunya naik pangkat, naik jabatan, naik gaji. Ini kan tambah penghasilan, tambah ini, tambah itu. Itu adalah bagian daripada derajat-derajat di akhirat. Allah naikkan derajat kita. Surganya bukan lagi surga yang tingkatan bawah, sudah naik ke surga yang paling atas, itu surga
melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Minta kepada Allah, Allahumma ya rafi'ad darajat, kemudian Allahumma ya syafiyal amr. Minta kepada Allah untuk disembuhkan sakitnya. Padahal kita sehat-sehat aja. Sehat dohirnya, batinnya belum tentu. Bukti orang yang sehat adalah ingat terus kepada Allah. Tapi kita banyak lupanya. Kadang-kadang kita diberi penyakit dohir yang tidak terasa. Kayak saya ini kan Masya Allah, duduk aja nggak bisa diem, harus pulang balik. Ini bagian daripada sakit. Ini minta sembuhkan kepada Allah. Indra sama juga kan, berikan sakit. Minta kepada Allah supaya disembuhkan. Itu penyakit dohir. Penyakit batin adalah supaya kita terhindar daripada penyakit-penyakit ria, ujub, sombong, takabur, iri, dengki, mereka yang semerkedawang dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit hati yang terkadang tidak kita sadari. Terkadang tidak kita sadari. Kita merasa sudah ada di dalam satu perkara yang benar, tapi ternyata itu belum. Ini penyakit-penyakit, maka harus minta kepada Allah, Allahumma ya syafiyal amr. Kemudian yang berikutnya, Allahumma ya mujibad da'awat. Nah, ini hati-hati. Kalau khataman bacanya Allahumma ya mujibad da'awat. Jangan mujibad da'wat. Tapi ainnya di fathah. Kalau misalnya ainnya disukun, itu hanya satu doa. Tapi kalau da'awat itu macam-macam doa, banyak, jamak. Nah, maka kalau khataman Allahumma ya mujibad da'awat. Ya. Kadang-kadang kita Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya mujibad da'awat. Nah, jadi jamak. Nah, nanti dibuka lagi Miftahus apa namanya? Ukudul Jumanya. Di situ ainnya itu di patah. Jadi supaya bermakna jamak, artinya doa-doa, permintaan kita banyak kepada Allah. Kita minta supaya permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Permintaan apa? Ya permintaan dunia dan akhirat. Nah, jadi doa, silahkan meminta kepada Allah apapun itu. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Kemudian yang terakhir yaitu Allahumma ya arhamar rahimin. Meminta kepada Allah dengan belas kasihan Allah. Jadi yang 6 tadi, yang Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Semuanya itu kita minta kepada Allah dengan sifat kasih sayangnya Allah. Karena hanya rahmatnya Allah lah yang bisa mencukupkan doa yang 6 tadi. Masya Allah, sudah lengkap amalia kita. Dan ini adalah permintaan-permintaan yang general, umum semuanya. Satu permintaan untuk mewakili semuanya. Maka amaliyah Pangarsama itu adalah amaliyah yang raja-rajanya. Kalau malaikat itu ada sayyidul malaikat, ada malaikatul muqarrabin, ada sadatil malaikat. Ini adalah malaikat-malaikat yang penghulu-penghulunya malaikat. Saya pembesar-pembesarnya. Amaliyah yang dilakukan kita, yang dituntunkan oleh guru kita, itu pun amaliyah-amaliyah yang raja-rajanya amaliyah. Terlihatnya cuma ya nggak ada yang spesifik, nggak ada yang minta sugih, minta kaya, tapi Masya Allah semuanya sudah ada. Kaya dunia akhirat, sukses dunia akhirat, sukses di dunia yaitu bisa masuk surganya Allah di dunia, sukses di akhirat yaitu bisa bertemu dengan Allah dan selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa
nikmati nikmatnya dunia, surganya dunia dan surga di akhirat. Surga dunia yaitu rahmatnya Allah, nikmat yang disegerakan. Wa qala Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini ayat yang sebenarnya pernah kita kaji awal ya. Jadi pengarang itu mengambil dua ayat ini di awal kitab Miftahus Sudur sebelum pembukaan. Jadi qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya sangat beruntung, atau orang yang paling beruntung adalah orang yang mau membersihkannya. Yang di sini haknya kemana? Adalah membersihkan dirinya. Dirinya iya, diri itu ruhani dan diri jasmani. Jadi sesungguhnya sesungguhnya sangat beruntung orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Allah bersumpah banyak orang yang paling beruntung itu adalah orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Diri kita ini ada dua, diri jasmani dan diri ruhani, maka bersihkan keduanya. Diri jasmani ini adalah badan kita. Kotor-kotornya badan kita itu ketika yang haram-haram ini masuk ke dalam badan kita, ketika yang subhat masuk ke dalam diri kita, yang tidak jelas perkara-perkara makanan apa yang tidak jelas masuk ke dalam rumah ini, jasmani kitanya akan menjadi kotor. Kenapa? Karena apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, ini akan menjadi darah dan daging kita. Kalau yang dimakan yang haram, maka yang haram tadi akan bertahan di dalam jasmani kita. Dokter itu meneliti bahwasanya sel tubuh kita, atau kalau kita makan ini, misalnya makan lemper, ternyata makanannya ini bagus, atau minum minuman yang haram berarti kan jelek, maka baik yang bagus ataupun yang jelek yang haram tadi akan masuk ke dalam diri kita, kemudian akan diolah sehingga menjadi atom, atau kalau bahasa Al-Qur'annya itu dzarrah, menjadi sel-sel tubuh kita, yang mana sel-sel tubuh itu akan bertahan di dalam diri kita itu selama 40 hari. Nah, 40 hari berikutnya itu akan berganti. Jadi hari ini kita makan, makanan yang kita ini akan diolah. Mungkin besok baru berubah menjadi intisari. Intisarinya kan kadang-kadang kalau kita cuma makan, pasti sehari 2 hari baru keluar ampasnya. Nah, saripatinya itu akan menjadi sel tubuh kita. Nah, sel tubuh tadi akan bertahan selama 40 hari. Sehingga kalau hari ini kita makan perkara yang haram, selama 40 hari ke depan itu bekasnya masih ada. Kalau misalnya hari ini kita makan yang haram, besok kita makan yang halal, maka hari berikutnya atau hari ke-41 nantinya yang haram ini sudah hilang, digantikan yang halal tadi. Tapi kalau besoknya makan yang haram lagi, maka kembali lagi terus. Nah, maka jaga makan kita, apa yang kita makan itu akan terus ada di dalam diri kita. Nah, inilah yang akan menjadi hijab-hijab di dalam diri kita. Yang repot zaman kita sekarang ini, Pak. Akhir zaman. Nah, ini ada satu kalam yang diambil ulang oleh Abah Kudus Kumpul. Beliau mengatakan
bahwasanya nanti di akhir zaman amal-amal umat atau amal-amal hamba-hambanya Allah itu akan sulit sekali untuk bisa menyelamatkan. Dan yang bisa menyelamatkan umat nanti di akhir zaman itu hanya 2 perkara. Saking sulitnya. Yang pertama yang bisa menyelamatkan umat di akhir zaman yaitu zikir. Yang kedua yaitu sholawat. Jadi yang bisa menyelamatkan kita yang hidup di akhir zaman ini hanya ada 2, zikir dan sholawat. Kenapa? Karena begitu sulitnya. Kita mau beramal sekarang, mengandalkan amaliyah kita zong. Kenapa? Kita datang majelis. Apa ini? HP, selfie, terus status. Ya. Akhirnya dilihat orang banyak yang melihat. Wah, timbul rasa ujub, ria, sombong. Akhirnya takabur, hilang pahalanya. Oh, ada yang berangkat haji, berangkat umroh, wah, foto backgroundnya Ka'bah, wah, hilang. Padahal untuk sampai ke sana ratusan juta, puluhan juta. Kalau zaman dulu nggak ada orang berangkat haji bawa HP kan. Sekarang masya Allah, tawaf aja sambil pegang. Inilah amal orang-orang akhir zaman yang justru menghilangkan amal baiknya, pahala baiknya itu hilang. Belum lagi kita sholat harus ada syarat rukunnya. Syarat rukunnya sudah kita penuhi, harus ada adab, harus ada ihsannya. Jangankan kita ingat kepada Allah begitu Allahu Akbar sudah ingat macam-macam. Ini kan. Maka di akhir zaman yang bisa menyelamatkan hanya zikir dan sholawat. Belum lagi nanti makanan yang kita makan, ya. Gorengan ini. Kita bikin gorengan atau mungkin kita beli gorengan. Kita kerja dapat uang, uangnya buat beli gorengan. Kita kerja halal dengan keringat sendiri. Kita beli tidak mencuri dengan akad beli yang bagus. Tapi ternyata yang jualan pakai minyak yang ada minyak babinya. Kita beli, tapi apakah minyak babi itu bisa gugur dengan kita membeli? Tidak. Ini secara zahirnya kita akad uang yang kita pakai beli halal semuanya, tapi tetap saja minyak babi itu adalah minyak babi. Inilah disebut dengan barang-barang yang subhat. Nah ini ketika kita makan, jadilah tadi sel tubuh, padahal ini haram. Ini akan bertahan 40 hari. Belum lagi yang kerja. Nah, sekarang ada yang mengatakan, oh bank itu haram, ya kan? Nah sekarang kalau nggak punya bank nggak bakal gajian. Nah bagaimana? Maka yang bisa menghilangkan, yang bisa meringankan, yang bisa mereduksi tadi, yang bisa jadi penawar tadi, perkara-perkara yang subhat tadi, tidak lain adalah zikir dan sholawat. Zikir yang ada di dalam qalbu kita, dimaksud zikir. Kalau zikir jahar masih ada potensi riya, masih ada potensi ujub, ada potensi si anu mangga zikir, saya sudah zikir, saya lebih baik darinya. Nah ini sudah menghilangkan. Tapi zikir khafi yang ada di dalam diri kita ini yang tidak akan hilang. Kenapa? Gak bisa kita pamerkan. Mau pamer kepada siapa? Malaikat pun tidak bisa mencatat. Sudah. Sambil ngopi, sambil zikir, sambil ingat kepada Allah. Terus kemarin ada yang bertanya, Ustadz, gimana kalau misalnya saya main kartu, main judi lah gitu, main judi tapi sambil zikir, boleh nggak? Coba, boleh nggak? Main zikir sambil
Main zikir. Main judi sambil zikir boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau zikir sambil judi nggak boleh. Ya, jangan dibalik. Kenapa kok bisa demikian? Karena orang yang masih suka main judi mau berzikir itu sudah alhamdulillah. Siapa tahu dengan zikirnya tadi akan menarik dia, membuat dia menjadi tobat. Tapi kalau orang yang suka berzikir terus mau main judi, nah ini yang repot ini. Jadi boleh main judi sambil zikir, tapi jangan berzikir sambil main. Artinya beda tempat. Jadi tadi zikir yang ada di dalam kalbu kita ini akan menyelamatkan kita. Karena zikir inilah amaliyah yang paling utama, yang tidak akan bisa hilang. Bagaimana kita mau pamer? Siapa yang mau kita pamer? Karena zikir kopi adalah zikir yang sama. Kemudian ada lagi menanya, bagaimana kalau zikirnya diucapkan? Bagaimana kalau zikir kopinya diucapkan? Itu bukan zikir khafi. Itu namanya zikir jahar. Oh. Jadi zikir khafi ya zikir yang tidak terucap. Zikir yang tidak ada huruf, tidak ada kata. Hanya kita rasakan saja. Siapa yang mau tahu? Siapa yang tahu kalau kita sedang berzikir? Kemudian yang kedua yang bisa menyelamatkan kita adalah solawat. Karena dengan kita membaca solawat, solawat ini adalah satu amaliyah yang tidak membutuhkan syarat rukun. Ibu-ibu di dapur sambil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil masak, sambil sholawatan, ini pun masih dapat pahala. Karena Rasulullah sudah mengatakan, ketika ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana kalau aku bersolawat tapi aku tidak khusyuk? Pahalanya kal jibal, seperti gunung. Satu solawat pahalanya sepadan seperti gunung. Walaupun tidak khusyuk ya Rasul, sama seperti gunung. Apalagi kalau solawatnya dengan khusyuk. Maka Masya Allah, zikir dan solawat, insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi jangan tinggal zikir, jangan tinggal solawat. Guru kita pun sudah memberikan tuntunan, zikirnya 165, solawatnya minimum 13 kali kalau kita khatamannya lagi pelit. Kalau kita khataman satu-satu kan paling nggak 13. Kalau khatamannya 33 ya 13 kali 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Tapi sholawat di dalam khataman sudah ada. Belum lagi nanti sholawat Bani Hasimnya, belum lagi pada zikir, sebelum zikir kita sholawat. Maka zikir dan sholawat semuanya sudah ada pada tuntunan Pangarsa Abah. Pokoknya sudah minta naon ayat. Yakin saja kepada Guru, yakin dengan tuntunan Pangarsa Abah, karena ini adalah tuntunan yang paling utama semua. Waqad khaba man dassaha, dan sangat rugi orang yang mengotorinya, yaitu mengotori dirinya, baik yang dohir ataupun yang batin. Yang dohir tadi dari berbagai makanan, yang batin dari berbagai penyakit yang ada dalam diri kita. Nah tadi nafsu, ujub, ria, takabur, sombong, ini hawa nafsu kita. Maka bersihkan. Dengan apa membersihkannya? Yaitu dengan zikrullah. Karena pembersih yang paling utama bagi kalbu kita itu adalah zikrullah. Dan zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah.
Maka la ilaha illallah ini adalah kalimah yang membersihkan, sebenarnya kalimah tauhid, yang mengesahkan, yang membersihkan, menghilangkan semua Tuhan-Tuhan yang ada dan menisbatkan hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Maka seandainya bisa dirubah adalah qad aflaha man qala la ilaha illallah. Sangat beruntung adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena itu membersihkan baik jasmani ataupun ruhani. Jismaninya tadi yang sel-sel tubuh bekas makan perkara-perkara yang tidak jelas, ini dibakar, ditarik sampai ke atas, sampai ke otak kita, dibersihkan, kemudian dinisbatkan dalam latifatul qalbi. Maka kalau kita berzikir rasanya panas. Apalagi Pak Cecep yang banyak piaraannya panas ya Pak. Masya Allah. Jadi jangan heran kalau kita berzikir, kalau kita nariknya benar, gerakannya benar, zikirnya benar, suaranya benar, insya Allah kita akan ngesah. Jadi kalau kita zikir keringetan, jangan terus aduh capek zikir. Tapi memang begitu. Karena zikir la ilaha illallah itu panas, membersihkan apa? Membersihkan sel-sel tubuh yang rusak, yang kotor, yang jelek, dan digantikan dengan sel-sel tubuh yang bagus. Jadi ketika mengucap la ilaha illallah, rasakan getarannya, hentakan betul-betul sehingga seolah-olah jasmani kita ini hancur, remuk, redam dengan panasnya zikir dan menjadi atau dinisbatkan kepada latifatul qalbi, sehingga dari latifatul qalbi tadilah akan kembali disalurkan sel-sel tubuh yang baik. La ilaha illallah. Masya Allah. Yang sudah kita amalkan, tinggal dijaga, diistiqomahkan betul-betul supaya selalu bisa kita pegang sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, dan selalu menjaga kita dengan barokah dan karamah dari Guru Agung Syekh Ahmad Shahibullah Fatahul Arifin. Jaulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Mungkin itu yang bisa kita kaji malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di minggu depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan.